Tema yang saya angkat adalah tentang pencemaran lingkungan akibat sampah. Dalam hal ini tentang bagaimana pengelolaan sampah di sekolah sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan sekolah. Namun sebelum pada tentang bagaimana cara pengelolaan sampah, perlu saya sampaikan dulu tinjauan teori tentang sampah itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata sampah. Apa sebenarnya sampah itu? Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik maupun industri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Adapun jenis-jenis sampah berdasarkan asal atau sumbernya, sampah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik. Yang pertama, sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi atau diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, tepung, sayuran, kulit buah, daun, ranting, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sampah non-organik atau sampah anorganik. Adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang. Sampah organik anorganik akan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, maupun sampah deterjen. Kemudian bagaimana tentang cara pengelolaan sampah? Secara konseptual di Indonesia pengelolaan sampah dikenal dengan konsep 3R. Pengelolaan sampah 3R secara umum dapat berupa upaya pengurangan pembuangan sampah melalui program menggunakan kembali, mengurangi, dan mendaur ulang. Yang pertama, reuse atau menggunakan kembali, yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain. Yang kedua, reduce atau mengurangi, yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang, yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Bagaimana proses pengolahan sampah di SMK Negeri 1 Pitu? Yang pertama adalah jenis sampah organik. Sampah organik lebih cepat terdegradasi atau membusuk, terutama yang berasal dari sisa makanan. Sampah yang membusuk adalah sampah yang dengan mudah terdekomposisi karena aktivitas mikroorganisme. Dengan demikian pengelolaannya menghendaki kecepatan baik dalam pengumpulan, pemrosesan maupun pengangkutannya. Pembusukan sampah ini dapat menghasilkan bau yang tidak sedap seperti amoniak maupun asam yang lain. Selain itu dihasilkan pula gas hasil dekomposisi seperti gas metan atau sejenisnya yang dapat membahayakan keselamatan bila tidak ditangani secara baik. Kemudian penumpukan sampah yang cepat membusuk perlu dihindari.
Sampah kelompok ini kadang dikenal sebagai sampah basah atau juga dikenal sebagai sampah organik. Kelompok inilah yang berpotensi untuk diproses dengan bantuan mikroorganisme, misalnya dengan pengomposan atau gasifikasi, atau cara lain seperti sebagai pakan ternak. Kemudian sampah yang tidak membusuk atau anorganik pada umumnya terdiri atas bahan-bahan kertas, logam, plastik, gelas, kaca, dan lain sebagainya. Proses refuse sebaiknya didaur ulang. Apabila tidak, maka diperlukan proses lain untuk memusnahkannya. Di SMK Negeri 1 Pitu, sampah anorganik sebagian besar berasal dari daun-daun tanaman atau pohon yang ada di sekolah itu sendiri, di mana setiap hari tertumpuk sebagian besar sampah dari daun-daun yang berguguran itu. Kemudian anorganiknya juga dari sisa-sisa wadah makanan dari anak-anak yang berada di kantin, sehingga prosesnya setelah sampah masuk ke dalam tempat sampah diangkut ke pembuangan akhir yang sudah ada di sekolah. Kemudian dipilah, yang sampah organik dimasukkan ke dalam tempat yang sudah ada itu. Kemudian anorganik berupa khususnya botol-botol minum dikumpulkan di keranjang di sebelahnya, yang itu nanti untuk dijual. Sehingga dengan demikian sampah yang berada di sekolah tertangani dengan baik. Itulah tentang cara penanganan maupun pengelolaan sampah yang ada di sekolah. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dengan senantiasa membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi produksi sampah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.